Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis ba'dal maghrib 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sembelihan. Dan kita telah masuk pada bab adab dan sunnah-sunnah sembelihan. Maka dari adab dan sunnah sembelihan yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu adalah seorang muslim di saat menyembelih dengan beradab kepada sembelihan yang Allah mudahkan padanya. Maka dari adab sembelihan pertama, mengasah dari golok ataupun pisau yang dipergunakan untuk menyembelih. Dan yang kedua, di saat mengasah golok tersebut tidak boleh di depan sembelihan. Dan yang ketiga di antaranya adalah di saat menyembelih dari kambing-kambing ataupun sapi-sapi yang banyak, maka tidak diperbolehkan sapi yang telah disembelih itu dilihat oleh binatang-binatang yang lain yang sedang antri untuk disembelih. Seperti sekarang ada kambing di depan kita 6, maka disembelih satu demi satu, maka yang terakhir mungkin akan, yang bagian ke-6 akan mati duluan karena stres teman-temannya disembelih satu persatu. Maka ini bukan dari adab juga, sehingga dari adab menyembelih kambing dalam keadaan tersembunyi dari saudara-saudaranya. Dan juga dari adab tidak menyeret kambing ataupun sapi yang akan kita sembelih untuk diseret ke tempat sembelihan ataupun untuk dijatuhkan dengan kasar agar dia berbaring misalnya. Dan juga telah kita bahas pembahasan tentang adab juga menyembelih binatang sembelihan dan yang menyembelih menghadap kepada kiblat. Meskipun hadis-hadis yang datang dari Nabi dalam keadaan dhaif, namun telah datang asar dari Ibnu Umar dengan jalan-jalan yang sahih, dan juga asar dari tabi'in Ibnu Sirin bahwa dulu salaf membenci seseorang menyembelih dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Maka bisa dijadikan asar-asar sahabat dan salaf sebagai pendalilan. Maka inilah dari permasalahan yang telah kita berikan di pelajaran yang lalu, dan disunahkan juga untuk sapi dan kambing agar disembelih itu dalam keadaan dibaringkan. Jadi tidak dalam keadaan berdiri, terus dipenggal dari belakang, dari leher bagian belakang misalnya, atau dari leher depan, yang jelas dalam keadaan berdiri, maka ini bukan dari sunnah. Maka dari sunnah untuk kambing adalah dalam keadaan dibaringkan, dan begitu pun sapi. Dan yang mendekati kepada sunnah juga dibaringkan di sebelah bagian kiri dari hewan tersebut, sehingga tangan yang menyembelih memegang kepalanya, karena cenderung kaum muslimin tidak kidal, sehingga di saat dia menyembelih dia memegang dengan goloknya tangan kanan, dan sembelihannya dihadapkan ke kiblah, dan yang menyembelih dihadapkan ke kiblah. Ayo dicontohkan biar tidak salah. Coba Talha, siapa sembelihannya? Ya lakum Talha. Dihadapkan ke kiblah. Yang kecil sajalah, biar mudah.
Bangun. Dihadapkan kemana? Dibaringkan kiri apa kanan? Coba gimana? Hadapkan ke kiblah. Dibaringkan, mana baringkan? Itu ke kiri apa ke kanan? Tidak benar Talhah nih. Nggak paham berarti. Taib, mana kiblahnya? Taib, kambingnya. Nah, sekarang kamu cenderung nyembelih kanan apa kiri? Kanan. Seperti itulah sunnahnya. Adapun untuk permasalahan unta, maka justru sunnahnya unta itu dalam keadaan berdiri dan terikat kakinya. Kenapa? Karena memang unta berbeda dengan sapi ataupun kambing. Maka unta cara membunuhnya ataupun menyembelihnya dengan digorok, dinamakan nahar. Maka antum mungkin belum pernah melihat bagaimana penyembelihan unta. Kita banyak melihat di Yaman, di tempat Syekh Mukbil juga banyak unta yang disembelih. Maka dia itu dinahar, disuruh berdiri, kemudian diikat kakinya agar tidak lari tentunya, kemudian ditusuk seperti linggis yang tajam, besi dimasukkan ke lehernya yang panjang yang bertemu dengan dada, ada lubang di sini. Maka disitulah ditusuk, maka akan membuncah darah. Berbeda dengan tempat yang lain, dan memang sudah disunahkan di situ an-nahr. Maka akan mengeluarkan darah yang membuncah dan terputus suaranya sehingga cepat mati. Maka inilah dari adab dan sunnah yang telah kita berikan. Dan pada kesempatan malam ini kita masuk kepada yusammillah wa yukabbir. Maka dari sunnah di saat kita menyembelih pula adalah yusammillah, membaca tasmiyah. Tinggal permasalahan di sini. Pembacaan yusammillah apa yang diinginkan di dalam syarak. Makna yusammillah adalah membaca bismillah. Lalu boleh kita tambah dengan ar-Rahman ar-Rahim? Kalau jawabnya boleh, boleh nggak ditambah juga dengan alhamdulillahirabbil alamin jadi al-Fatihah semuanya? Jawabnya tidak. Yang mana makna yusammillah yang fi'lun mudhari ataupun fi'lun amrnya sammillah, maka dia itu hanya basmalah ataupun bismillah saja. Maka ini sunnah dan adab di saat kita menyembelih, membaca bismillah setelah kita menghadapkan ke arah kiblah dan tangan kita memegang golok dan tangan kiri kita memegang sembelihan kepalanya, dan kaki juga menginjak dari dada yang ada di tangan atau dada yang menjadi bagian tangan binatang tersebut, ditekan sehingga keadaannya dalam keadaan tertekan dengan kaki dan juga lehernya dan kepalanya dipegang, kemudian ditekankan juga golok ataupun pedang, kemudian membaca bismillah, dan apalagi Allahu Akbar. Maka ini yang sunnah, bismillah Allahu Akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Banyak, tidak, cukup bismillah dan Allahu Akbar. Maka untuk adab ini mana pendalilannya? Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih? Datang dari sahabat Anas ibnu Malik.
Disebutkan dohan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kabsyain amlahain, bahwa Nabi menyembelih 2 kabs. Apa itu kabs? Perlu diketahui bahwa di lughah Arabiyah itu lengkap dari segi penamaan binatang, terutama sembelihan. Maka kabs itu apa? Pertama, dibagi kambing menjadi 2. Pertama, dha'an. Apa itu dha'an? Dia adalah kambing wol. Seperti bapak-bapak lihat kambing wol, kambing yang dia itu banyak bulunya putih atau hitam, pokoknya ada bulunya. Itu dinamakan domba, bahasa Indonesianya domba, ataupun bahasa Arabnya dha'an. Nah, dari domba jenis ini terbagi yang laki-laki namanya lain, yang perempuan ataupun yang betina namanya lain, yang jantan namanya sendiri, yang betina namanya sendiri. Maka yang jantan namanya kabsh. Inilah yang diinginkan. Bi kabshain, dengan 2 kabsh, maknanya jenis pejantan dari domba yang berbulu wol. Lalu betinanya apa? Na'jah. Maka na'jah adalah betina dari kambing yang berbulu wol. Kemudian jenis yang kedua, seperti yang ada di sekitar kita sekarang, yang dinamakan dengan domba kampung, yang tadi kita bawa 6, maka itu dinamakan bahasa Arab jenis yang kedua yang tidak ada bulu wolnya, dinamakan ma'iz. Ma'iz. Dan ma'iz ini sama, yang pejantan apa namanya? Teis. Yang jantan namanya teis. Dan yang betina apa namanya? Anzah. Walau torot, maka dia adalah anzah. Dan anzah adalah betinanya dari kambing yang ada di sekitar kita tadi. Maka kambing-kambing yang mana dia itu adalah kambing bandot, kalau bahasa sininya, maka dia itu tidak berbulu, dan laki-laki ataupun pejantan namanya teis, dan yang betina namanya anzah. Maka kembali kepada hadis bahwa Nabi menyembelih bi kabshain. Maka apa itu kabs? Kabs adalah jenis domba pejantan dari yang berbulu wol. Itu makna kabs. Bi kabshain amlahain akronain. Maknanya 2 kambing dari jenis wol yang laki-laki, yang pejantan, amlahain akronain, yang keduanya gemuk dan keduanya bersih, tidak dalam keadaan kotor dan tidak dalam keadaan kumuh, kucel. Tapi Nabi memeliharanya untuk sembelihan, dijadikan dia gemuk dan juga bersih dan putih, tidak ada bulu-bulunya yang banyak itu menjadi gimbal, kotor, tidak. Dabahahuma biyadihi, dia menyembelih dengan kedua tangannya. Dan ini telah kita bahas, hadis ini menjadi keutamaan seorang yang berkurban, maka dia menyembelih dengan tangannya, dengan catatan tadi jika mampu dan jika profesional. Karena ada permasalahan lain di hadis yang kita bahas di awal dari bab adab, bahwa menyembelih itu harus cepat, fal yurih dabihatahu, agar dia itu menyenangkan yang disembelih. Dan disebutkan keumuman hadis juga, fa idza dabahtu fa ahsinu dibha, idza dabahtum fa ahsinu dibha, jika kalian menyembelih maka secepatnya, sebaik-baiknya. Kemudian kita berikan misal, di antara kita ada yang berkurban, maka kita misalnya berkurban dan saya bukan ahli menyembelih, maka mungkin di saat memegang golok gemetar, kemudian melihat darah membuncah, baru ditekan keluar darah membuncah, dilepas, ataupun
tidak berpengalaman, akhirnya dipegang dengan erat, digesek, tidak ditekan. Karena ada tekniknya juga, ditekan, dan itu bapak-bapak yang lain lebih paham, terutama yang biasa menyembelih kambing. Nah, di sini yang tidak profesional, kasihan kambingnya. Maka jika dia mampu memang dan dia berkurban, maka dia sembelih. Maka di hadis yang lain dulu, di hadis Jabir, Nabi menyembelih sekitar disebutkan 100 lebih dari sembelihan, terutama unta. Dan Nabi menyembelih sekitar 69 sembelihan dan diberikan kepada Ali untuk menyembelih sisanya. Maka ini Nabi sudah profesional. Apalagi Nabi dulu seorang penggembala kambing, bisa jadi dia juga mampu menyembelih dan sebagainya. Alhasil dulu Nabi menyembelih dengan tangannya, terutama di hadis ini. Dabahahuma biyadihi, bahwa Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya. Maka Nabi sudah menjadi ahli dalam permasalahan menyembelih kambing, karena dulu juga dia di dalam pelajaran yang kita lewati sirah nabawiyah di hadis muttafaqun alaih, bahwa dia ra'il ghanam ala qararit min ahli Makkah, bahwa dia dulu menjadi penggembala kambing untuk mendapatkan recehan dari orang-orang Makkah. Maka syahidnya Nabi adalah penggembala kambing, maka tidak jauh juga jika ada kambing mungkin yang sekarat ataupun yang akan mati, disembelih langsung. Maka Nabi mengetahui bagaimana cara sembelihan yang profesional. Sehingga di sini dabahahuma biyadihi, ini ihtimal. Adapun jika kita buka permasalahan ini, semua orang lebih